Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi kita di mata kuliah Intermediate Accounting atau Akuntansi Keuangan Menengah atau Accounting for Business. Nah, di pertemuan kali ini kita sudah menginjak satu materi baru, yaitu materi terakhir kita adalah tentang laporan arus kas. Jadi kita kemarin sudah belajar tentang komponen-komponen apa saja yang ada di neraca, mulai dari aktiva, tentang kas kecil, rekonsiliasi bank, investasi jangka pendek, investasi jangka panjang. Kita belajar tentang utang. Ada utang jangka pendek, utang jangka panjang. Kita juga belajar tentang modal, tentang saham, obligasi. Nah, sekarang kita kembali lagi ke aktiva atau kita membahas tentang aliran kas atau satu laporan yang dulu belum sempat kita pelajari di Accounting for Business 1 atau di pengantar akuntansi. Jadi di sini kita akan belajar tentang laporan arus kas. Laporan arus kas itu termasuk salah satu dari 5 laporan utama yang ada di keuangan atau di accounting gitu. Nah, ini adalah laporan yang menurut saya nggak susah, gampang, cuma kita harus benar-benar fokus. Jadi di akuntansi kan emang intinya harus fokus. Kita harus fokus supaya kita bisa paham ini maksudnya apa, arahnya kemana, maunya gimana gitu. Oke, kita start aja ya pembahasannya tentang laporan arus kas. Laporan arus kas. Laporan arus kas itu adalah suatu laporan yang dia itu fungsinya memberikan gambaran. Gambaran tentang apa? Gambaran tentang dari mana saja sebuah perusahaan mendapatkan uang kas dan juga digunakan untuk apa saja kas yang didapatkan oleh perusahaan tersebut. Jadi laporan arus kas intinya adalah namanya dia itu arus, jadi kayak untuk mengetahui uang kas perusahaan itu asalnya dari mana. Nah, setelah kita tahu asalnya dari mana, uang kas perusahaan itu digunakan untuk apa saja. Jadi kan dia seperti aliran ya. Makanya dinamakan sebagai laporan arus kas atau cash flow. Berarti laporan arus kas intinya adalah untuk kita tahu dari mana perusahaan mendapatkan uang dan untuk apa uang itu digunakan. Oke, lanjut. Laporan arus kas itu dia punya 3 kelompok utama. Apa saja kelompoknya? Yang pertama yaitu dari kelompok operasi atau aktivitas operasi. Aktivitas operasi. Yang kedua namanya kelompok investasi atau aktivitas investasi. Dan yang ketiga namanya aktivitas pendanaan atau kelompok pendanaan. Nah, ini adalah 3 kelompok utama yang akan menyusun laporan arus kas. Jadi laporan arus kas itu tersusun dari 3 kelompok utama ini. Operasi, investasi, dan pendanaan. Apa aja itu penjelasannya? Mari kita lanjut. Kita mulai bahas dari yang pertama, aktivitas operasi. Aktivitas operasi. Nah, sebelumnya karena laporan arus kas itu dia menunjukkan dari mana uang kas berasal dan untuk apa uang kas digunakan, maka dari sini di aktivitas operasi itu kita membagi aktivitasnya menjadi 2 aktivitas, yaitu adanya kas masuk dan adanya kas keluar. Jadi apa saja aktivitas yang termasuk ke dalam aktivitas operasi? Yang pertama, kita mulai bahas dari kas masuk. Kas masuk itu artinya berarti ada uang yang masuk atau dari mana saja kas tersebut berasal. Berarti kan kas masuk ada uang yang masuk ke perusahaan atau uang perusahaan jadi bertambah. Makanya di sini kas masuk logonya adalah plus. Sedangkan kas keluar logonya adalah minus, berarti ketika kas keluar itu ada uang kas yang keluar dari perusahaan atau digunakan oleh perusahaan. Nah, dari aktivitas operasi, kas masuk yang pertama itu berasal dari pendapatan tunai atau dari penjualan barang dagang. Jadi pendapatan tunai itu maksudnya bisa suatu perusahaan, kalau pendapatan tunai berarti perusahaannya bergerak di bidang jasa ya, berarti mendapatkan pendapatan, bisa salon, habis ngeritingin rambut orang, habis itu dapat pendapatan. Nah, itu adalah
salah satu aktivitas yang menyebabkan kas masuk atau kas bertambah dari aktivitas operasi. Kalau perusahaan jasa berarti dari si ini pendapatan tunai. Nah, sedangkan kalau ternyata dia adalah perusahaan dagang, berarti kas masuknya kan berasal dari penjualan barang dagang. Nah, sampai sini jelas ya. Kalau kita memperoleh pendapatan entah dari penjualan jasa atau penjualan barang dagang, pasti ada uang kas yang masuk ke perusahaan. Sehingga di sini pendapatan tunai dari baik dari penjualan jasa maupun penjualan barang dagang itu kita masukkan ke aktivitas kas masuk di aktivitas operasi. Nah, kenapa dia dimasukkan ke aktivitas operasi? Apa sih operasi ini sebenarnya? Jadi operasi ini adalah kegiatan sehari-harinya perusahaan. Perusahaan ngapain? Perusahaan bergerak di bidang jasa kah? Dagang kah? Nah, operasinya apa? Kalau dagang udah pasti menjual barang dagang. Nah, berarti ini adalah pengertian dari aktivitas operasi. Kemudian yang kedua, aktivitas operasi, kas masuk atau kas bertambah itu bisa dari pendapatan tunai lain yang dilaporkan dalam laba rugi. Contohnya adalah pendapatan bunga. Jadi misal kita nyimpan uang di rekening di bank, kemudian oleh bank kita diberikan pendapatan bunga, maka pendapatan bunga tersebut kita masukkan ke aktivitas operasi. Jadi, pendapatan tunai lain yang dilaporkan ke dalam laba rugi. Salah satu contohnya adalah pendapatan bunga, berarti pendapatan bunga di sini kita masukkan ke dalam aktivitas operasi di kelompok kas masuk atau bertambah. Selanjutnya, aktivitas operasi di tempat kas masuk itu ada dari penerimaan piutang. Berarti kalau kita menerima piutang juga kita masukkan kelompok kas masuk di kelompok aktivitas operasi. Kemudian, apabila perusahaan itu punya harta lancarnya itu misalkan dia berbentuk persediaan, maka ketika persediaan ini dijual, maka hasil penjualannya itu kita masukkan ke aktivitas operasi di tempat kas masuk. Jadi aktivitas operasi ini adalah transaksi-transaksinya yang yang menyebabkan kas perusahaan menjadi bertambah dalam aktivitas operasi. Aktivitas operasi berarti aktivitas perusahaan sehari-hari. Ada penjualan barang dagang, ada pendapatan tunai lain yang dilaporkan dalam laba rugi, penerimaan piutang maupun dari penjualan tunai, persediaan atau harta lancar perusahaan yang lainnya. Oke, itu yang menyebabkan kas masuk atau kas bertambah dari aktivitas operasi. Nah, kemudian selanjutnya, apa saja yang menyebabkan kas keluar dari aktivitas operasi? Yang pertama, sudah pasti ketika kita menerima ini penjualan barang dagang atau pendapatan tunai, berarti di sisi lain kita ada beban-beban yang harus kita bayar atau biaya. Nah, pembayaran beban atau biaya yang kita bayarkan itu kita masukkan ke dalam aktivitas operasi di kelompok kas keluar. Jelas ya, kita membayar beban, berarti kalau membayar itu uang kas perusahaannya jadi berkurang. Karena berkurang berarti kita memasukkan ke kelompok kas keluar di aktivitas operasi. Yang kedua, adanya pembayaran beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka itu sama aja dia nantinya juga akan jadi beban. Nah, karena kita membayar, berarti kita masukkan ke kas keluar di aktivitas operasi. Selanjutnya, ada penjualan barang dagang berarti ada pembelian barang dagang dong. Nah, kalau kita membeli barang dagang, karena barang dagang itu digunakan untuk operasi perusahaan sehari-hari, makanya kita masukkan kelompok kas keluar di aktivitas operasi. Kemudian, di kelompok aktivitas operasi di kas keluar yang terakhir ada pembelian aset lancar. Jadi kalau aset-aset lancar atau harta lancar, kita beli persediaan kertas, pulpen. Nah, kalau kita membeli aset lancar tersebut, kita juga masukkan ke kas keluar di kelompok aktivitas operasi. Jadi intinya dari keseluruhan ini, aktivitas operasi itu adalah aktivitas sehari-hari yang lekat dengan kegiatan utama perusahaan.
Kas masuk itu berarti aktivitas yang menyebabkan kas bertambah, bisa dari pendapatan, penjualan barang, pendapatan tunai lain yang dilaporkan dalam laba rugi, penerimaan piutang, maupun penjualan harta lancar. Itu yang menyebabkan kas masuk di aktivitas operasi. Sedangkan kas keluar dari aktivitas operasi bisa disebabkan dari pembayaran beban dibayar di muka, pembelian barang dagang, maupun pembelian aset lancar. Oke, jadi ini adalah aktivitas-aktivitas yang dimasukkan ke dalam kelompok aktivitas operasi. Kita lanjut ke aktivitas yang kedua, yaitu namanya adalah aktivitas investasi. Aktivitas investasi ini berarti berhubungan dengan investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Sama juga kita bagi menjadi dua, ada kelompok kas masuk dan juga ada kelompok kas keluar. Di kelompok kas masuk, yang termasuk sebagai aktivitas investasi adalah adanya penjualan harta tetap. Jadi tadi kan ada harta lancar. Kalau harta lancar itu dia dimasukkan ke operasi, tapi kalau penjualan harta tetap itu kita masukkan ke aktivitas investasi. Harta tetap contohnya apa? Seperti peralatan, kendaraan, gedung, tanah, ini dia kan termasuk ke harta tetap. Nah, harta tetap itu biasanya dia kan dimasukkan ke dalam umurnya mereka, masa penggunaannya mereka itu kan dalam waktu yang lebih dari 1 tahun. Nah, karena mereka dimiliki lebih dari 1 tahun, berarti kepemilikan harta tetap tersebut biasanya selain digunakan untuk aktivitas operasional sehari-hari perusahaan, tapi mereka juga dimasukkan sebagai investasinya perusahaan. Makanya kalau si harta tetap ini dijual, dia dimasukkan sebagai kas masuk dari aktivitas investasi. Kemudian, kas masuk aktivitas investasi yang selanjutnya adalah berasal dari penjualan tunai surat berharga. Bisa saham, bisa obligasi. Jadi, di sini kan kita investasi ya. Kalau kita investasi itu berarti kita menanamkan uang kita ke misal perusahaan lain atau ke dalam bentuk-bentuk aset lainnya gitu. Bisa saja kita tanamkan ke saham, bisa saja kita tanamkan ke obligasi. Tapi di sini posisi kita adalah sebagai investor, sebagai orang yang menginvestasikan uangnya ke situ, ke dalam marketable security itu. Jadi kalau kita melakukan penjualan tunai dari saham atau dari obligasi, di mana posisi kita sebagai investor, maka kita masukkan ke kas masuk di aktivitas investasi. Oke, selanjutnya, kas keluar dari aktivitas investasi asalnya dari mana? Kebalikannya dari si kas masuk. Kalau di sini kita menjual harta tetap, di kas keluar kita ada pembelian harta tetap. Jelas ya, kalau beli berarti kasnya berkurang. Kemudian, di kas keluar aktivitas investasi, kita ada juga tentang pembelian tunai surat berharga. Jadi, posisi kita masih sebagai investor. Kalau kita beli surat berharga seperti saham dan obligasi, juga kita masukkan ke kas keluar dari aktivitas investasi. Selanjutnya, aktivitas yang ketiga, setelah kita belajar tentang operasi investasi, aktivitas yang ketiga adalah aktivitas pendanaan. Apa itu aktivitas pendanaan? Jadi aktivitas pendanaan itu yang berhubungan dengan pendanaan perusahaan atau yang berhubungan dengan modalnya perusahaan. Kita bagi menjadi dua juga, ada kelompok kas masuk dan juga ada kelompok kas keluar. Di kelompok kas masuk, yang pertama adalah penjualan tunai atau penempatan tunai modal saham perusahaan. Posisi kita sebagai investee. Nah, karena di sini saya sudah bilang tadi, pendanaan itu hubungannya erat sama si modal. Kalau di sini kita hubungannya erat sama modal, berarti di sini ketika kas masuk itu kita mengeluarkan saham atau kita mengeluarkan obligasi. Berarti kita sebagai investinya, perusahaan yang mengeluarkan saham ataupun mengeluarkan obligasi. Tujuannya apa? Tujuannya kita adalah sebagai penambah modal. Makanya kita masukkan ke dalam aktivitas pendanaan untuk nambah modal. Berarti kalau kita melakukan penjualan tunai atau penempatan tunai si saham dan obligasi, ingat
posisi kita sebagai investee atau orang yang mengeluarkan berarti kita masukkan ke pendanaan. Tapi kalau posisi kita sebagai investor, itu tadi kita masukkan ke aktivitas investasi. Paham ya? Kemudian, ini ada penempatan tunai saham, ada penempatan tunai obligasi. Ya, samalah ya kedua-duanya. Terus di aktivitas pendanaan yang ketiga, kas masuk itu bisa berasal dari penerimaan kredit jangka panjang, biasanya dari utang bank. Nah, itu kita juga masukkan ke dalam aktivitas pendanaan. Kenapa? Karena kredit di bank itu biasanya jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Selain lebih dari 1 tahun, biasanya dia itu nominalnya juga relatif besar. Sehingga nominal relatif besar itu akan digunakan perusahaan untuk menambah modal. Makanya kita masukkan ke aktivitas pendanaan. Oke, selanjutnya dari aktivitas pendanaan di kelompok kas keluar perusahaan. Yang pertama itu kas keluar perusahaan digunakan untuk pembelian tunai dari treasury stock. Stok itu kan dia adalah saham. Treasury stock, apa yang dimaksud dengan treasury stock? Jadi treasury stock ini posisi kita di sini kan sebagai investee nih. Kita yang mengeluarkan saham, kita yang mengeluarkan obligasi. Nah, si pembelian tunai treasury stock itu adalah kita membeli kembali saham yang setelah kita keluarkan. Jadi saham yang telah kita keluarkan itu kita beli lagi. Istilahnya kita yang mengeluarkan terus kita yang membeli lagi. Jadi dari orang itu kita beli kepemilikannya untuk balik lagi ke kita. Kenapa treasury stock ini diadakan? Biasanya treasury stock ini diadakan untuk meng-upscale si besarannya si stok ini. Jadi misalnya nominal saham sebelumnya itu 50.000 per lembar. Kemudian karena perusahaannya terus naik, akhirnya perusahaan ingin men-scale menaikkan nominal sahamnya dari 50.000 ke 100.000. Nah, maka dari itu untuk mereka melakukan upscale itu tadi untuk meningkatkan kapasitasnya, maka mereka melakukan pembelian tunai terhadap saham-sahamnya mereka sendiri. Itu dinamakan sebagai treasury stock. Nah, kalau ada pembelian tunai treasury stock, kita masukkan ke aktivitas pendanaan di kelompok kas keluar. Yang kedua, ada pembayaran utang jangka panjang atau pelunasan obligasi atau utang bank. Jadi yang berhubungan dengan obligasi kan artinya juga utang kan ya. Nah, yang berkaitan dengan pembayaran utang jangka panjang itu kita masukkan ke aktivitas pendanaan. Kemudian selanjutnya, ketika kita membayarkan dividen atau kita membayarkan utang bunga dari obligasi yang kita keluarkan kepada para pemegang saham, kepada para pemegang obligasi, itu kita masukkan ke dalam kelompok kas keluar di aktivitas pendanaan. Jadi aktivitas pendanaan ini adalah seluruh aktivitas yang dia hubungannya sama modal. Entah kita untuk mendapatkan modal atau entah kita untuk lunasi pinjaman-pinjaman dari modal yang telah kita dapatkan itu tadi. Oke, ini adalah 3 aktivitasnya. Kemudian selanjutnya, seperti apa sih wajah dari laporan arus kas ini? Jadi wajahnya laporan arus kas kurang lebih seperti ini. Kita kan tadi udah belajar, ada aktivitas operasi, ada aktivitas investasi, dan juga ada aktivitas pendanaan atau keuangan. Nah, mereka itu akan disusun menjadi satu laporan yang dia runtut, mulai dari operasi, investasi, dan pendanaan. Di masing-masing subnya ini, kita ada subnya dari penerimaan atau dari pengeluaran. Yang penerimaan kita masukkan ke penerimaan, yang pengeluaran kita masukkan ke pengeluaran. Sehingga setelah kita merinci dari mana saja penerimaan dan untuk apa saja pengeluaran dilakukan, maka kita akan mendapatkan aliran kas masuk dari aktivitas operasi. Ini 9.600.000 itu dia asalnya dari selisih kas masuk dikurangi kas keluar. Sama halnya dengan aliran kas investasi. Kita juga ada penerimaan, ada pengeluaran, sehingga ada nominal aliran kas dari investasi, kemudian ada aliran kas dari keuangan atau pendanaan. Ada penerimaan, ada pengeluaran. Ada aliran kas dari keuangan ini. Nah, kalau total ketiganya ini kita jumlahkan dari aliran kas dari aktivitas operasi, kita tambahkan aliran kas dari aktivitas investasi, kita tambahkan dengan aliran kas dari aktivitas pendanaan, itu kita sebut sebagai
kenaikan bersih kas. Kenaikan bersih kas. Ini totalnya 7.300.000, ini merupakan kenaikan bersih kas. Nah, kenaikan bersih kas kalau kita tambahkan dengan saldo kas pada awal periode itu sama dengan jumlahnya saldo kas pada akhir periode. Ini. Untuk lebih lanjut, kita langsung pelajari aja. Yang penting kita udah tahu, oh wajahnya laporan arus kas tuh kayak gini loh. Ini, yang akan kita pelajari di sini sebenarnya laporan arus kas itu ada dua. Ada yang metode langsung sama ada yang metode tidak langsung. Nah, karena waktu kita tinggal satu pertemuan ini ya sebelum Lebaran, dan maka di sini saya memutuskan untuk yang kita bahas adalah metode yang tidak langsung, gitu. Laporan arus kas metode tidak langsung adalah laporan aliran kas yang dibuat tidak bersumber dari transaksi langsung yang terjadi di perusahaan. Penyusunannya dilakukan dengan menganalisa laporan neraca komparatif perusahaan dalam dua periode yang berbeda. Jadi ada periode 1 sama periode yang kedua. Nah, itu kita komparasikan atau kita bandingkan untuk memperoleh laporan arus kas ini. How to make it? Gimana cara bikin laporan arus kas ini? Pakai metode tidak langsung. Yang pertama, menyiapkan laporan keuangan komparatif untuk dua periode akuntansi yang berbeda. Jadi di sini kita siapkan neraca komparatif dua periode akuntansi yang berbeda di satu perusahaan yang sama loh ya. Jadi periodenya aja yang berbeda. Kemudian, step yang kedua, setelah kita siapkan, kita harus mencari selisih masing-masing rekening untuk dua periode yang berbeda. Jadi kita punya neraca periode pertama dan periode kedua. Nah, kemudian neraca tersebut kita cari selisihnya. Setelah itu, baru kita bisa menyusun laporan arus kas dengan kita masukkan. Ini kira-kira dia masuk ke kas masuk aktivitas mana atau kas keluar aktivitas yang mana? Kan kita tadi udah pelajari ya. Ini, ada laporan arus kas, aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Kita bahas mulai dari aktivitas operasi. Nah, di aktivitas operasi, laporan arus kasnya itu subnya kelihatannya akan nampak seperti ini. Jadi yang pertama, dari aktivitas operasi, yang kita harus masukkan adalah laba usaha. Atau labanya perusahaan pada periode tersebut berapa kita masukkan ke dalam aktivitas operasi. Kemudian di aktivitas operasi yang kedua adalah kita melakukan perincian terhadap hal-hal yang menyebabkan penambahan kas atau kas masuk dari aktivitas operasi. Yang pertama misalnya apa aja? Ada akumulasi penyusutan harta tetap. Jadi, kenapa sih akumulasi penyusutan harta tetap ini kita masukkan ke dalam aktivitas operasi di kelompok kas masuk? Jadi ini ada dua ya, akumulasi penyusutan harta tetap sama amortisasi harta tidak berwujud. Jadi dua-duanya ini kan sama aja intinya tentang penyusutan. Jadi penyusutan ini kenapa kita masukkan ke kas masuk di aktivitas operasi? Karena logikanya gini, kalau kita melakukan penyusutan itu artinya kita melakukan pencadangan untuk kita membeli aktiva yang baru lagi di kemudian hari. Nah, jadi kan penyusutan ini kan sebenarnya nggak real gitu loh. Yang kita susutkan adalah nilai nominal si akuntansinya. Maka dari itu, ketika yang kita susutkan nominalnya, padahal sebenarnya barangnya belum menyusut, maka di sini penyusutan nominal melalui aktivitas akumulasi penyusutan atau amortisasi ini kita anggap sebagai cadangan. Nah, karena kita anggap sebagai cadangan, maka itu kita anggap sebagai penambahan kas dari aktivitas operasi. Jadi nanti kalau ada penambahan nilai akumulasi penyusutan atau amortisasi harta tidak berwujud, kita masukkan ke dalam penambahan kas di aktivitas operasi. Kemudian selanjutnya ada penurunan harta lancar. Jadi penurunan harta lancar. Harta lancar tadi kan contohnya adalah persediaan.
persediaan terjadi penurunan pada persediaan. Berarti ketika nilai persediaan dari periode 1 ke periode yang kedua itu nilainya turun, maka kita anggap sebagai persediaan itu dijual. Ya. Terjadi penurunan harta lancar. Ketika ada persediaan di periode pertama nilainya 10.000, di periode kedua nilainya 8.000, berarti kan ada penurunan nih, penurunan harta lancar. Nah, penurunan harta lancar tersebut kita masukkan sebagai kas masuk dari aktivitas operasi. Kenapa? Karena berarti penurunan tersebut terjadi akibat si harta lancar ini dijual, gitu. Yang ketiga, adanya kenaikan utang lancar. Kenaikan utang lancar di sini dia juga termasuk ke dalam aktivitas operasi ya. Karena dia utangnya ini, utang lancar berarti kan utang yang kurang dari 1 tahun. Karena kurang dari 1 tahun berarti dia juga dimasukkan ke aktivitas operasi karena digunakan untuk operasi perusahaan sehari-hari. Kemudian, ada pengurangan kas atau kas keluar dari aktivitas operasi. Ini dia bisa berasal dari kenaikan harta lancar atau penurunan utang lancar. Kalau kenaikan harta lancar, berarti harta lancarnya dari periode pertama 8.000, periode kedua jadi 10.000, berarti logikanya kita beli barang harta lancar baru. Nah, kalau kita beli, berarti kita ada uang kas yang keluar. Nah, uang kas yang keluar itu kita masukkan ke dalam pengurangan kas. Oke. Selanjutnya ada penurunan utang lancar. Utang kita pertama 10.000, kemudian di periode selanjutnya menjadi 8.000. Nah, berarti logikanya utangnya kan turun nih. Utangnya turun disebabkan oleh apa? Utang turun disebabkan karena kita sudah membayar utang tersebut. Sehingga tindakan membayar, aktivitas membayar itu tadi berarti kan ada uang kas yang keluar dari perusahaan. Ada kas yang berkurang, sehingga kita masukkan ke dalam pengurangan kas atau kas keluar dari kelompok operasi. Itu kayak rincian kira-kira aktivitasnya apa aja ya menyebabkan kas masuk dan kas keluar dari aktivitas operasi. Jadi intinya dia sama dengan penjelasan yang awal tadi, cuma di sini kita gunakan kalimat yang berbeda. Penurunan harta lancar, kenaikan harta lancar, tapi kita logikanya tetap harus masuk ya. Oh, penurunan itu disebabkan oleh apa? Oh, kenaikannya disebabkan oleh apa? Selanjutnya, laporan arus kas dari aktivitas investasi. Kegiatan investasi ini adalah kegiatan pembelian harta tetap atau penanaman uang atau investasi dalam bentuk surat berharga seperti saham dan obligasi. Kas masuk dari kegiatan penjualan harta tetap atau penurunan harta tetap. Berarti harta tetapnya menurun itu karena dia dijual. Kalau menjual jelas kita dapat uang, berarti ada kas masuk dari aktivitas investasi. Ingat di sini hartanya harta tetap ya. Kalau yang tadi itu kan di aktivitas operasi dia hartanya adalah harta lancar. Kemudian, ada juga dari penjualan surat-surat berharga, tapi di sini posisi kita ingat sebagai investor. Kalau kita sebagai investor, kita menjual surat-surat berharga baik saham maupun obligasi, maka kita masukkan ke aktivitas investasi di kelompok kas masuk. Selanjutnya, di kelompok kas keluar ada kebalikannya. Penjualan harta tetap ada pembelian harta tetap, berarti ada uang kas kita yang kita keluarkan. Berarti kita masukkan kelompok kas keluar aktivitas investasi. Kemudian ketika kita membeli surat-surat berharga, nah posisi kita ingat sebagai investor juga kita masukkan ke dalam kelompok kas keluar di aktivitas investasi. Selanjutnya laporan arus kas dari aktivitas pendanaan. Pendanaan ingat tadi berarti dia berhubungan sama modal penerbitan saham baru, penerbitan surat obligasi, pinjaman jangka panjang dari bank. Nah, itu dia masuk ke dalam aktivitas pendanaan. Penjualan dan penempatan modal saham. Kalau kita pertama kali menjual atau IPO modal saham, maka berarti kan ada uang kas nanti yang akan masuk ke kita. Berarti kita masukkan kegiatan kas masuk di aktivitas pendanaan. Kemudian kita melakukan penjualan atau penempatan utang obligasi. Kita menerbitkan obligasi supaya orang ngasih pinjaman ke kita. Berarti kan ada uang kas yang masuk ke aktivitas pendanaan.
Pinjaman jangka panjang dari bank juga masuk kelompok kas masuk aktivitas pendanaan. Kegiatan pembelian kembali saham yang beredar, ini tadi yang dimaksud dengan treasury stock. Dia masuk ke dalam kelompok kas keluar dari aktivitas pendanaan. Pelunasan utang jangka panjang bank, jelas ya, melunasi utang berarti ada uang kas yang keluar, juga masuk ke aktivitas pendanaan. Pelunasan utang obligasi perusahaan, jelas. Melunasi berarti ada uang yang keluar. Membayar dividen, membayar bunga obligasi, dia juga masuk kelompok kas keluar aktivitas pendanaan. Mari kita lanjut. Nah, di sini ada neraca komparatif dari PT Jasa Konsultan. Nih, di laporan arus kas tadi kan how to make it, bagaimana cara membuatnya. Yang pertama kita siapkan dulu data dari neraca pada dua periode yang berbeda. Nah, ini ada neraca tanggal 1 Januari 2005 dan kemudian di sini ada neraca 31 Januari 2005 atau ini 31 Desember 2006 mungkin. Nah, setelah kedua neraca ini kita sandingkan, kemudian step selanjutnya adalah kita cari selisihnya. Apakah dia bertambah atau berkurang sebesar berapa, kemudian kita analisa. Yang pertama, kas. Di awal periode ada 12 juta, kemudian di akhir periode ada 19 juta 300. Berarti selisihnya adalah kasnya dari awal periode ke akhir periode itu ada pertambahan 7 juta 300. Nah, 7 juta 300 ini merupakan aliran kas bersih. Kalau setelah kita bikin laporan arus kasnya itu 7.300.000 ini hasil dari penjumlahan dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Itu nanti harusnya nilainya 7.300.000 sesuai dengan perubahan kas dari awal periode pertama ke periode kedua. Kemudian yang kedua ada piutang. Di periode pertama 15 juta, di periode kedua 7 juta. Berarti ada penurunan atau minus sebesar 8 juta. Nah, minus 8 juta ini analisanya adalah penambahan operasi. Kenapa bisa penambahan operasi? Jadi gini, piutang itu kan artinya orang punya utang ke kita ya. Nah, piutang di awal periodenya itu banyak, sebesar 15 juta. Kemudian di akhir periodenya ada sedikit. Berarti, logikanya kenapa utangnya dari banyak bisa jadi sedikit? Logikanya adalah 8 juta ini sudah dibayar oleh orang yang ngutang sama kita. Sehingga kalau ada pembayaran piutang, berarti analisanya adalah ada uang kas masuk ke perusahaan. Sehingga uang kas masuk ini analisanya kita masukkan sebagai penambahan operasi atau O+. Paham nggak sampai sini? Jadi piutang dari banyak ke sedikit berarti kan ada penurunan piutang. Penurunan piutang, kenapa piutang itu bisa turun? Berarti piutangnya sudah dibayar. Sehingga kalau sudah dibayar ada uang kas yang masuk ke perusahaan. Nah, uang kas masuk dari piutang itu merupakan aktivitas operasi. Karena masuk berarti penambahan. Atau kalau misal kita tulis seperti rekonsiliasi bank, maka kita tulis logonya sebagai O+ atau operasi bertambah. Oke, selanjutnya ada sewa dibatar di muka. Oke, sewa dibayar di muka. Sewa dibatar di muka. Di sini ada neraca pada awal periode 3 juta, kemudian pada periode yang kedua ada 2.500.000. Nah, dari 3 juta ke 2.500.000 ini berarti ada penurunan sebesar 500.000. Nah, penurunan sebesar 500.000 itu di sini analisanya adalah sebagai penambahan operasi. Kenapa bisa penambahan operasi? Karena gini, sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka itu berarti dia sudah membayar sewa di muka. Sewa dibayar di mukanya pada awalnya 3 juta.
Kemudian pada periode selanjutnya tinggal 2.500.000. Berarti kan adanya beban yang telah terpakai gitu. Atau bisa kita anggap sebagai dari 3 juta ke 2.500.000 itu dianggap sebagai cadangan. Sehingga karena adanya cadangan dana itu tadi, maka analisanya adalah penambahan operasi. Kemudian peralatan di sini dari 8 juta menjadi 10 juta. Ada penambahan sebesar 2 juta. Peralatan pertamanya kita punya sedikit, kemudian di periode selanjutnya kita punya jadi lebih banyak. Sehingga di sini logikanya, kenapa peralatan bisa bertambah? Berarti kita membeli peralatan baru. Membeli peralatan baru berarti mengeluarkan uang. Mengeluarkan uang untuk beli peralatan, di mana peralatan itu dia adalah aktivitas investasi kan, karena aktiva tetap, maka di sini analisanya adalah pengurangan investasi atau I minus. Beli peralatan. Dari 8 juta ke 10 juta berarti logikanya naik karena kita membeli peralatan. Beli peralatan berarti mengeluarkan uang, berarti jelas minus atau pengurangan. Nah, peralatan termasuk aktiva tetap sehingga kita masukkan aktivitas investasi. Selanjutnya, akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan itu dia dari 3 juta menjadi 3.300.000. Ada penambahan 300.000. Nah, ingat akumulasi penyusutan itu kita anggap sebagai cadangan. Nah, karena kita anggap sebagai cadangan, maka di akumulasi penyusutan ini nilainya bertambah, berarti cadangan itu kita anggap sebagai adanya penambahan. Nah, karena akumulasi penyusutan tadi berdasarkan penjelasan dia masuk ke aktivitas operasi, maka di sini kita masukkan ke penambahan operasi.
Oke. Neraca komparatifnya mari kita buat jadi laporan arus kas. Nah, tadi kita sudah belajar bahwa laporan arus kas terdiri dari 3 aktivitas utama. Aktivitas operasi, yang kedua aktivitas investasi, dan yang ketiga aktivitas pendanaan atau keuangan. Nah, di aktivitas operasi tadi sudah kita buat tentang how to make it di kegiatan operasional. Yang pertama harus kita tulis adalah tentang laba bersih, kemudian penambahan kas dan juga pengurangan kas gitu. Mau kita bagi boleh atau kita jadikan satu seperti ini juga nggak apa-apa. Yang membedakan adalah tanda kurungnya gitu. Nah, pertama kita masukkan dulu di si laba bersih di kegiatan operasional. Laba bersih tadi didapat dari itu informasi tambahannya ya. Ada laba bersih 5 juta masuk. Oke, yang kedua ada penurunan piutang usaha. Penurunan piutang usaha 300.000. Tadi kayaknya piutang nggak 300.000 ya. Penurunan piutang, ini piutang. Piutang itu angkanya 8 juta. Yang 300.000 itu akumulasi penyusutan. Penurunan piutang usaha ini harusnya 8 juta, kemudian penyusutan aktiva tetap, ini kebalik, ini yang 300, ini yang 8 juta, jadi ini kebalik ya. Oke, terus ada lagi penurunan sewa dibayar di muka. Nah, ini kita dapat dari mana sih? Kita dapat tadi dari analisa yang sudah kita buat di sebelumnya. Sebelumnya kan kita udah buat apakah dia masuk ke O plus, operasional bertambah, atau kas masuk dari kegiatan operasional, O minus, atau kas keluar dari kegiatan operasional, terus I plus, investasi bertambah atau kas masuk dari kegiatan investasi, I minus, kas keluar dari kegiatan investasi, kemudian P plus atau kas masuk dari kegiatan pendanaan maupun P minus, kas keluar dari kegiatan pendanaan. Tinggal kita masukkan ke posnya masing-masing. Jadi yang penting tuh di analisanya yang tadi. Sekarang kita tinggal masukkan ke sini aja. Dari kegiatan operasi ini kalau kita total semuanya dari laba ditambah kas masuk ke aktivitas operasi dikurangi kas keluar itu arus kas masuk dari kegiatan operasi ada 9.800.000. Nah, kemudian yang kedua kita rinci dari kegiatan investasi. Kas masuknya dari penjualan aktiva tetap, kas keluarnya dari pembelian aktiva tetap 3 juta dikurangi 5 juta. Sehingga arus kas keluar dari investasi minus 2 juta. Kemudian yang ketiga ada dari kegiatan pendanaan atau keuangan. Kas masuk dari pinjaman bank 2 juta, kas keluar dari pembayaran dividen 2.500.000. Nah, pembayaran dividen 2,5 ini tadi dari informasi tambahan tadi sama laba tadi. Sehingga arus kas keluar dari keuangan ada minus 500. Kemudian 3 ini kita jumlahkan. Operasi 9,8 ditambahkan investasi minus 2 ditambahkan pendanaan minus 500. Totalnya aliran kas bersihnya adalah 7.300.000. Nah, 7.300.000 itu dia akan sama dengan ini nih. Selisih kas di awal di periode pertama sama dikurangi dengan selisih kas di periode kedua. Jadi selisihnya 7.300.000 ini dia nominalnya harus sama dengan si hasil dari penjumlahan aktivitas operasi ditambah investasi ditambah pendanaan 7.300.000. Kemudian aliran kas bersih yang 7.300.000 ini kita tambahkan dengan saldo kas pada 1 Januari atau saldo kas pada awal periode. Berapa saldo kas pada awal periodenya? Ini ada 12 juta. 7.300.000 kita tambahkan 12 juta sama dengan saldo kas pada periode kedua atau akhir periode 31 Januari ini. Ada 19.300.000. Nih, sama kan? Aliran kas bersihnya 7.300.000 ditambah neraca awal periode sama dengan neraca pada akhir periode. Seperti itu. Oke, di sini ada contoh soal yang kedua dari neraca komparatif PT Inti Polar. Nah, di sini ada neraca tahun 2000 dan 2001. Berarti ada 2 periode yang diperbandingkan ya. Di sebelah kiri di sini kita bisa lihat sisi aktiva atau hartanya.
Dan di sebelah kanan ada pasiva, ada kelompok utang sama kelompok modal. Oke, kita baca satu-satu. Di sini ada cash, ada account receivable, piutang, ada sublease atau perlengkapan, ada inventory atau persediaan, ada prepaid insurance atau asuransi dibayar di muka, ada marketable securities atau surat-surat berharga. Kemudian ada equipment, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, vehicle kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan, building gedung, akumulasi penyusutan gedung, land, tanah, paten. Paten itu dia merupakan hak, berarti dia adalah aktiva tetap yang tidak berwujud. Kemudian di sebelah kanan dia ada account payable atau utang, ada notes payable atau utang wesel, other payable utang lain-lain, dividend payable utang dividen, kemudian ada accrued income atau piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima. Ada mortgage payable atau utang hipotek, kemudian ada bond payable atau utang obligasi. Nah, si marketable securities yang di sini posisi kita kan sebagai investor nih. Nah, kalau yang ada di sini yang si bond payable ini berarti dia posisinya sebagai pendanaan. Kemudian di sini juga ada common stock, berarti posisinya kita sebagai investee nih, bond payable sama common stock. Bond payable kan obligasi, common stock itu kan berarti stok kan saham. Nah, berarti ini di sini posisinya sebagai investee atau masuknya nanti ke pendanaan. Sedangkan marketable securities yang posisinya di aktiva ini berarti kita masuknya ke aktivitas investasi karena kita sebagai investor. Kemudian selanjutnya ada common stock atau saham biasa. Kemudian ada premium on common stock atau laba dari saham biasa. Kemudian ada retained earning atau laba ditahan. Nah, step selanjutnya setelah kita menyediakan neraca dari dua periode yang berbeda adalah kita harus membuat analisanya. Di sini ada informasi tambahan tentang laba usaha, pembagian dividen, pembelian peralatan, penjualan tanah, pembuatan gedung, beban-beban penyusutan, penjualan surat berharga, pembayaran utang hipotek dan obligasi, penjualan saham. Nah, informasi tersebut juga akan membantu kita dalam menyusun laporan arus kas. Nah, setelah kita punya informasi dari dua neraca, dua periode neraca yang diperbandingkan, langkah selanjutnya adalah kita mencari selisih dan pengaruhnya terhadap cash flow. Cash, di tahun 2000 ada 12.000, di tahun 2001 ada 29.000. Berarti ada selisih 16.000, ini kita anggap sebagai aliran kas bersih, yang nanti dia jumlahnya akan sama dengan jumlah aliran dari tiga aktivitas, yaitu operasi, ditambah investasi, ditambah pendanaan. Kemudian yang kedua ada account receivable atau piutang. Piutang itu di tahun pertama, di periode pertama 30.000, di periode kedua 68.000. Ada kenaikan 37.000. Jadi piutang kita naik. Piutang kita naik itu di sini dia pengaruhnya terhadap cash flow adalah mengurangi kas operasi atau O-. Kenapa masukkan ke O- atau mengurangi kas operasi? Karena di sini gini, kita misalkan dengan penjualan barang secara kredit ya. Jadi kalau kita menjual barang secara kredit itu kan berarti piutang kita semakin bertambah kan. Kalau kita menjual tunai berarti kita menerima uang itu sekarang. Nah, kalau di sini kasusnya adalah kalau kita menjual barang secara kredit, maka yang kita terima itu bukan uang, tapi yang kita terima adalah piutangnya belum berbentuk uang kan. Nah, karena dia belum berbentuk uang, maka di sini penjelasannya dia adalah mengurangi kas operasi. Mengurangi kas operasi karena logikanya barangnya keluar tapi uangnya belum diterima gitu. Jadi kita masuknya di mengurangi kas operasi. Kecuali kalau penjualan barangnya tunai. Nah, itu baru kita masukkan ke menambah kas operasi.
Selanjutnya ada supplies atau perlengkapan. Perlengkapan itu di tahun pertama 4.000, di tahun kedua 2.000. Ada selisih 2.000. Pengaruhnya menambah kas operasi atau O+. Nah, di sini si perlengkapan itu jumlahnya menurun, bisa kita ibaratkan sebagai si perlengkapan itu dijual. Jadi perlengkapan menurun itu kita ibaratkan bahwa si perlengkapan tersebut dijual. Sehingga kalau dijual dia akan mendatangkan uang bagi perusahaan, sehingga pengaruhnya penurunan perlengkapan di sini kita anggap sebagai menambah kas operasi atau O+. Inventory atau persediaan 80.000 jadi 62.000. Selisih 27.000 minus sama inventory dan supply ini sama-sama kita di ibaratkan sebagai penjualan ya. Supplies penjualan perlengkapan, kalau inventory berarti penjualan persediaan barang dagang. Sehingga pengaruhnya ke O+. Kemudian ada prepaid insurance atau asuransi dibayar di muka. Nah, di sini di tahun 2000 itu nilainya 6.000, di tahun 2001 9.000. Ada selisih 3.000, kenaikan 3.000. Dia pengaruhnya terhadap cash flow adalah mengurangi kas operasi atau O-. Nah, kita asumsikan apa? Kita membayar asuransi dibayar di muka. Jadi, di tahun periode pertama itu kita cuma bayar 6.000. Tapi di tahun selanjutnya kita bayar lagi loh, ada kenaikan 3.000 menjadi 9.000. Sehingga di sini adanya pembayaran uang yang digunakan untuk membayar asuransi ini kita ibaratkan dia mengurangi kas operasi karena ada uang keluar yang digunakan untuk membayar si asuransi dibayar di muka itu tadi. Oke, kemudian di sini ada selanjutnya adalah marketable securities atau surat-surat berharga. Nah, ingat marketable securities di sini kalau dia masuk ke kelompoknya si Aktiva, maka dia pakai nama marketable securities. Kenapa? Karena posisi kita adalah sebagai investor. Investor, karena kita sebagai investor di tahun 2000 ada 12.000, di tahun kedua ada 8.000, ada penurunan 4.500. Pengaruhnya adalah investasi plus atau menambah kas investasi I+. Kenapa? Ya karena kita menjual saham atau obligasi yang kita miliki. Jadi pertama kita punya saham dan obligasi banyak nih. Kita membeli banyak saham dan obligasi dari perusahaan lain. Kemudian di tahun kedua jumlah yang kita miliki itu berkurang. Berkurang kenapa? Ya karena kita jual, sehingga di sini pengaruhnya adalah I+. Kemudian selanjutnya ada equipment atau peralatan. Nah, si equipment ini periode pertama 25.000, di periode kedua 48.000. Ada kenaikan 23.000. Sehingga di sini pengaruhnya adalah mengurangi kas dari investasi atau I-. Kenapa I-? Karena kita membeli peralatan. Kok bisa beli? Iya, karena pertamanya kita punya peralatan itu nilainya sedikit, cuma 25. Di periode selanjutnya nilai peralatan kita jadi naik loh. Kita ada penambahan peralatan dari mana? Ya pastinya kita beli. Sehingga di sini pengaruhnya adalah mengurangi kas di investasi. Kemudian ada akumulasi penyusutan peralatan. Jadi seperti yang sudah saya katakan bahwa akumulasi penyusutan itu kita anggap sebagai cadangan. Sehingga ketika di sini dia nilainya naik, maka di sini pengaruhnya adalah menambah kas operasi. Karena akumulasi penyusutan masuknya aktivitas operasi. Sama seperti akumulasi penyusutan vehicle, nilainya dari 11.000 jadi 13.000, berarti naik. Sama, menambah kas operasi. Akumulasi penyusutan gedung, building, dari 15.000 ke 24.000, naik juga, sama, menambah kas operasi karena pembentukan cadangan. Selanjutnya vehicle di sini nggak ada perubahan ya, berarti 0, nggak ada pengaruhnya. Kemudian ada building 60.000 jadi 110.000. Tadi ada penjelasan bahwa kita membangun gedung, jadi membangun gedung menghabiskan biaya 50.000 tadi di keterangan tambahan.
Yang ini, pembuatan gedung menelan biaya tanah 50.000 dilakukan dengan tunai. Sama kan selisihnya dengan ini, dari 60.000 jadi 110, berarti ada selisih 50.000. Pembangunan berarti karena kita membangun itu maka kita mengeluarkan uang, berarti kasnya berkurang. Gedung termasuk ke aktiva tetap sehingga kita masukkan kelompok investasi sehingga logonya adalah I minus. Kemudian selanjutnya ada land. Land di sini dari 100.000 jadi 75.000. Berarti ada minus 25.000 selisihnya. Kenapa tanah kita bisa berkurang? Oh, karena tanah kita dijual. Kalau dijual berarti ada uang kas yang masuk ke perusahaan dan tanah termasuk aktiva tetap sehingga masuk kelompok investasi sehingga logonya adalah I plus. Kemudian ada paten. Paten dari 8.000 jadi 6.000. Ada selisih minus 2.000. Nah, minus 2.000 ini kita anggap sebagai penyusutan paten. Karena dia sama-sama penyusutan, maka dia di sini pengaruhnya adalah menambah kas operasi. Sama kayak penyusutan equipment, vehicle, sama building. Kita masukkan ke O+. Gitu. Nah, kemudian sekarang kita setelah dari aktiva, kita ke pasiva. Di sini ada account payable atau utang. Utangnya dari 28.000 jadi 20.000. Ada pengurangan 8.000, pengaruhnya adalah mengurangi kas operasi. Kenapa? Karena kita bayar utang. Jadi sama aja nih, account payable sama notes payable. Utang dagang sama utang usaha sama utang wesel. Jumlahnya sama-sama turun dari 28 ke 20, dari 9 ke 5. Nah, mereka ini, jadi di tahun pertama kita punya utang banyak nih, di tahun kedua utang kita jumlahnya berkurang. Kenapa utangnya bisa berkurang? Berarti logikanya karena utang tersebut dibayar. Kalau membayar utang berarti ada uang kas perusahaan yang berkurang, ada yang keluar, sehingga pengaruhnya adalah O minus. Karena utang ini kan dia termasuk kelompok operasi kan, utang usaha. Jadi logonya adalah O minus, baik untuk account payable maupun notes payable. Kemudian ada other payable atau utang lain-lain. Nilainya dari 5.000 naik ke 12.500. Ada kenaikan 6.000. Pengaruhnya adalah O plus atau menambah kas operasi. Kenapa bisa menambah? Karena logikanya gini, di periode pertama utang kita tuh sedikit, di periode kedua utang kita jadi banyak. Utang jadi banyak itu kenapa? Ya karena kita ngutang lagi, nambah lagi utang. Karena kita nambah utang berarti dalam periode tersebut ada uang kas yang masuk. Nah, uang kas yang masuk tersebut akibat dari utang kita masukkan ke dalam aktivitas operasi di mana dia itu menambah kas atau O+. Kenapa? Ya karena kita ngutang berarti ada uang yang masuk ke perusahaan kan, makanya logonya adalah O+. Kemudian ada dividen payable atau utang dividen. 0 ke 25.000 ada selisih 25.000, dia menambah kas operasi. Kenapa dia menambah kas operasi? Karena itu dividen yang belum dibagikan. Kalau dividen udah dibagikan kan dia masuk ke beban. Karena di sini dividen payable atau utang dividen dia belum dibagi sehingga logikanya dia ada uang kas yang masih ada di perusahaan yang masuk ke perusahaan gitu sehingga logonya adalah menambah kas operasi. Kemudian ada accrued income atau pendapatan yang masih harus diterima. Nah, dia dari 12.000 jumlahnya turun ke 9.000, ada selisih 3.000. Kenapa ada selisih 3.000? Kita masukkan ke dalam pengaruhnya adalah mengurangi kas operasi. Kenapa? Karena dia itu pendapatan yang masih harus dibayar, yang masih harus diterima. Sudah diterima apa belum? Belum. Karena dia itu belum diterima, maka kita logikanya karena harusnya sudah diterima tapi belum diterima sehingga di sini logikanya adalah dia mengurangi kas operasi. Jadi logonya adalah O minus. Selanjutnya ada mortgage payable atau utang hipotek dari 75 ke 50 ada minus 25. Dia masuknya ke mengurangi kas keuangan.
Kenapa? Ya karena sebelumnya kita punya utang banyak, terus jadi sedikit, berarti kan utang kita sudah dibayar. Karena mortgage ini dia termasuknya ke dalam yang jangka panjang ya, maka dia masuknya ke aktivitas pendanaan gitu. Jadi logonya adalah P minus atau keuangan minus gitu. Selanjutnya ada bond payable. Bond payable itu berarti perusahaan mengeluarkan eh, obligasi, menerbitkan obligasi dari 10.000 jadi 48.000, ada kenaikan 38.000. Asumsinya adalah menambah kas keuangan. Kenapa? Ya karena bond payable itu dikeluarkan, berarti kan ketika bondnya itu jumlahnya naik, maka uang yang diterima perusahaan dari bond itu juga naik kan. Nah, karena adanya uang yang diterima itu berarti kita masukkan sebagai menambah kas keuangan atau P plus. Karena perusahaan mengeluarkan lebih banyak obligasi sehingga perusahaan menerima juga lebih banyak, maka kita masukkan sebagai P plus atau keuangan plus. Kemudian ada common stock atau saham biasa. Kita pertama menerbitkan 180.000, di periode selanjutnya terjadi 200.000. Ada kenaikan 20.000. Nah, kini kita masukkan sebagai menambah kas keuangan. Kenapa? Ya karena ketika kita menerbitkan saham, jumlahnya naik, maka berarti logikanya adalah saham yang kita terbitkan jumlahnya bertambah. Ketika saham yang diterbitkan jumlahnya bertambah, berarti ada uang kas yang masuk. Ingat, di sini posisinya kita yang di bond payable sama si common stock adalah kita sebagai investee atau kita yang menerbitkan. Sehingga karena kita menerbitkan, maka di sini ada kas yang masuk atau kita masukkan sebagai P plus atau keuangan plus. Kemudian ada premium on common stock atau laba dari common stock itu. Dari 9.000 jadi 12.000, ada selisih 3.000. Analisanya adalah menambah kas keuangan. Kenapa menambah? Ya karena sebelumnya kita labanya 9.000 terus jadi laba 12.000. Berarti logikanya labanya jadi bertambah. Sehingga di sini pengaruhnya adalah P plus atau keuangan plus. Kemudian ada retained earning atau laba ditahan. Jumlahnya 35.000 menjadi 39.000. Ada selisih 4.000, kita masukkan juga ke menambah kas keuangan. Kenapa? Karena laba ditahan itu adalah laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham, tidak dibagikan sebagai dividen. Karena labanya itu ditahan, berarti labanya masih ada di dalam perusahaan. Karena masih ada di dalam perusahaan, maka di sini analisanya adalah P plus atau keuangan plus, menambah aktivitas pendanaan atau keuangan. Nah, setelah kita buat analisa selisih itu, maka langkah selanjutnya kita bisa membuat laporan arus kasnya. Nah, ini sebenarnya bentuknya memanjang ya, cuma karena di sini tampilannya kalau saya buat memanjang dia nggak kelihatan, maka saya buat sebelah menyebelah. Ini yang pertama ada aliran kas dari kegiatan operasi. Yang pertama kita masukkan adalah jangan lupa tuliskan labanya. Kemudian setelah itu, dari semua data yang sudah kita buat itunya tadi, analisanya tinggal kita masukkan ke rumah masing-masing. Aliran kas masuk dari kegiatan operasi, kas keluar kegiatan operasi, kemudian kita dapat aliran kas bersihnya berapa, kemudian yang kedua ada kegiatan investasi, kas masuk dari kegiatan apa, kas keluar dari kegiatan apa saja, kemudian ketemu kas bersih dari kegiatan investasi, kemudian yang ketiga dari kegiatan keuangan atau pendanaan, kas masuknya dari mana, kas keluarnya untuk apa, sehingga ketemu aliran kas bersih dari kegiatan keuangan. Nah, 84 juta dari aliran kas bersih kegiatan operasi, kita tambahkan minus 43 juta dari kegiatan investasi, kita tambahkan lagi minus 24 juta dari kegiatan keuangan atau pendanaan, maka total aliran kas masuk bersihnya adalah 16.901.000. Nah, 16.901 ini dia harus sama seperti data selisih di neraca ini. Antara selisih kas awal periode pertama dengan periode kedua, 16.901.
16901. Nah, aliran kas masuk bersih ini, kalau kita tambahkan kas awal periode yang 12455 ini, maka dia nominalnya adalah sama dengan kas akhir periode, 29356. Perhatikan angkanya ya. Kita cocokkan sama di sini. 12455 kalau kita tambahkan selisih maka jadinya adalah 29356. Seperti itu. Jadi laporan arus kas ini dia agak tricky sebenarnya. Sebenarnya dia nggak susah, cuma kita memang butuh waktu benar-benar untuk memahaminya gitu. Kita harus fokus, kita harus relax, kita harus tenang supaya kita bisa paham, oh ini maksudnya gimana, oh dia masuknya harusnya analisanya ke aktivitas yang mana, apakah dia bertambah atau berkurang gitu. Jadi yang poin pentingnya sama kayak yang di rekonsiliasi bank, poin pentingnya adalah di analisa. Analisa ketika kita membandingkan informasi dari kedua neraca itu tadi. Setelah kita selesai menganalisa, ya udah tinggal masukin aja ke rumahnya masing-masing. Apakah dia masuk ke rumah operasi, apakah dia masuk ke rumah investasi, atau masuk ke rumah keuangan. Nah, untuk ngecek kira-kira kerjaan kalian benar atau enggak, kita lihat di ini, yang terakhir ini. Berapakah aliran kas masuk bersihnya, dan apakah ketika aliran kas masuk bersih ini kita tambahkan kas awal periode, akan sama dengan kas akhir periode dalam informasi di neraca ini tadi. Nih, kalau 3 ini jumlahnya sama, seperti yang kita kerjakan di laporan arus kas, insya Allah pekerjaan kita benar. Oke, that's all untuk laporan arus kas. Selamat belajar, jangan lupa kalau masih bingung silahkan videonya diputar-putar terus, diulang-ulang supaya kita bisa lebih paham lagi gitu ya. Kalau ada pertanyaan silahkan, I'm very open to all of your questions. Silahkan tanyakan di WhatsApp group or you can contact me personally, but I prefer in WhatsApp group. Jadi semua bisa baca, semua bisa ikut diskusi bareng-bareng. Gitu ya. Thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good study.